Berbincang-bincang bersama dalam harmoni dan cinta, bercanda tawa dalam suka dan cinta. Let light shine through, tell everyone that you know, Ijat on show on the roof. Let the light shine through, he making you happy wherever you are. Ijat on show on the roof. Ijat on show on the roof. Cat, udah mulai acaranya. Wah, iya. Mengasih Afan dan juga Intan. Sama-sama. Show on the road kembali hadir menemani Anda. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang akan menginspirasi kita semua. Betul banget. Nah, ini bagi pemirsa yang ingin melihat Show on the road bisa streaming di bit.ly/Evo Corporation. Nah, ini mohon maaf ya, tadi Icat lagi baca-baca nih buku berjudul Jogja. Jadi buku ini berisikan tentang kumpulan-kumpulan foto jurnalistik nih, mulai dari bencana, kemudian lingkungan, sosial, budaya, banyak lagi. Lengkap ini pokoknya ya. lengkap banget yang pasti. Nah, ini hasil karya dari seorang jurnalis foto yang sekarang sudah hadir di hadapan kita, Boy Tri Haryanto. Wah. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Semangat ya Mas ya. Harus semangat. Iya, dong. harus semangat. Nah, ini Mas Boy ini adalah salah satu saksi nih ya yang ada di peristiwa besar Merapi, khususnya di tahun 2010. Berkat fotonya Mas Boy, ini memberikan dampak yang besar bagi warga Merapi. Untuk masyarakat Merapi ya. Mungkin penasaran ya? Penasaran? Mari kita simak tayangan berikut ini. Boy T. Haryanto, yang kerap disapa Boy, fotografer lepas yang memotret saat kejadian bencana Merapi 2010. Berbeda dengan fotografer lainnya, hasil jepretan Boy dijadikan buku foto berseri. Kini sudah ada 7 seri buku foto bencana Merapi milik Boy yang telah berhasil dicetak sebanyak 25.000 kopi. Hasil penjualan buku ini diberikan kepada korban bencana Merapi. Sebagai pertanggungjawaban moral, fotografer kelahiran 1974 ini juga pernah membuat pameran tunggal di Solo dengan tajuk Merapi. Selain menjadi fotografer lepas, Boy sering membuat kelas fotografer dan pameran kolektif. Ya, Mas Boy ini pertama kali terjun di dunia fotografi kapan sih? Sejak kapan? Aku memulai dari menjadi fotografer tuh pada tahun 2001. Saat itu aku bekerja untuk harian lokal di Solo, Bengawan Pos, bermodalkan ilmu pengetahuan teknik fotografi dasar yang diajarkan di kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Setelah lulus saya memberanikan diri untuk mencoba melamar bekerja di harian lokal di Solo. Di Solo dulu ya. Berarti sebelumnya background pendidikannya memang udah di fotografi atau gimana gitu? Aku background pendidikannya di seni rupa dulu, bukan fotografi, malah bukan di fotografinya. Nah, ini bukan. nih. Yang unik nih. Kenapa kok lebih memilih dunia fotografi dibandingkan seni rupa nih, Mas? Sama-sama di bidang seninya ya, tapi di fotografi kan kita lebih foto-foto kita itu bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Oke, berarti feel-nya lebih kerasa di dunia fotografi, atau mungkin dulu di kampus ketika ada acara seringnya malah moto yang disuruh nih Mas Boy berarti. Ya dulu di kampus pernah jadi fotografer dokumenternya setiap ada acara di kampus. Ada event. Ya, aku selalu diminta untuk menjadi fotografernya. Oke, berarti divisinya ini dokumentasi terus Iya. gitu ya. Makanya sekarang jadi fotografer. Iya benar. Nah, ini ngomong-ngomong nih Mas Boy. Kalau mungkin musik nih ya, mungkin genre ini banyak kan, genre kayak Intan ini dangdut ya. Iya dangdut, boleh. Nah, ini kira-kira Mas Boy ini paling sering
motret apa sih, tema apa gitu? Kalau aku jurnalistik ya lebih ke foto-foto peristiwa, karena itu berkaitan dengan tempat aku bekerja. Jadi saya harus bisa memotret peristiwa-peristiwa terjadi yang saya rekam dalam bingkai kamera. Baik, ini berarti lebih sering memotret atau memfoto yang memiliki nilai berita. Wah. Nah ini Mas Boy, dari buku Jogja ini tadi aku lihat di halaman 8 nih, 6 sampai 9 nih ada mengenai foto Merapi. Nah ini waktu itu situasinya seperti apa sih? Kan tahu sendiri ya, 2010 ini adalah salah satu aktivitas Gunung Merapi yang cukup besar dari sejak 1 tahun yang sebelumnya ya. Nah ini dulu gimana situasinya? Dulu sebelum erupsi itu saya sudah ke Merapi ya, karena patokan saya kan erupsi 2006 itu kan pasti ada titik api diam, tapi ternyata perubahan itu cepat sekali, jadi tidak berbeda dengan ketika erupsi 2006, ternyata 2010 itu langsung terjadi letusan eksplosif. Oke. Nah ini ketika di Merapi nih, apa sih yang mungkin langsung kepikiran mau motret apa ketika sampai Merapi gitu Mas? Yang jelas karena itu erupsi, yang utama kan tentunya aktivitas gunung api itu sendiri, gitu ya. Mungkin ya ternyata di situ tidak sampai di situ ada juga hujan abu vulkanik, kerusakan lingkungan hidup, pengungsian, dan masih banyak lagi yang dipotret di daerah rawan bencana Gunung Merapi. Berarti secara tidak langsung, secara keseluruhan ya? Iya, seluruh kayak keadaan masyarakatnya juga ya Pak ya. Jadi tergantung momen dan harinya gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong, ketika itu pasti ada rasa takut ya Mas Boy ya? Ya. Apalagi tadi ya, aktivitas Gunung Merapi. Ada SOP-nya ya. Jangan sampai kita malah dievakuasi dan evakuasi. Wah, itu yang lucu. Jangan sampai Mas Boy, Jangan asal main follow aja gitu kan. Ya, jadi kita harus ngikutin. Biasanya kita bareng sama relawan, kalau nggak relawan ya tim SAR, PMI atau Kopassus yang menjadi tim evakuasi. Berarti bareng-bareng ya. Berarti masih dengan relawan di sana, tim SAR atau mungkin Basarnas ya? Ya. Nah ini ngomong-ngomong, katanya nih ya, foto Merapi karya Mas Boy ini sampai headline di luar negeri bahkan mendapatkan penghargaan. Wah, bener nggak nih? Ya, benar. Foto-foto saya ada beberapa yang dapat seperti luar negeri, terutama yang masih ketika status Merapi waspada, saya sudah memotret dan itu mendapat penghargaan Bandifra. Itu merupakan penghargaan untuk kategori jurnalistik tingkat Asia Pasifik. Asia Pasifik ya, tapi pesertanya seluruh dunia. Ya, saat itu peserta seluruh dunia mengirimkan karya-karya terbaik untuk jurnalistiknya. Oke. Selain itu ada nggak sih mungkin ketika Merapi dapat penghargaan lain gitu, mungkin selain yang tadi yang One Infra tadi yang internasional? Ya, ada beberapa yang nasional, tapi yang paling fenomenal saya kira One Infra itu. One Infra Fenomenal tadi ya. Bombastis gitu. Nah ini ngomong-ngomong Mas Boy, ketika di Merapi waktu itu ada nggak cerita menarik yang mungkin tidak akan mungkin terlupakan gitu di Merapi? Ya, ada beberapa ketika misalnya saya memotret ketika kejadian letusan 5 November dini hari. Dini hari ya? Ya, saya memotret ada seorang bayi yang potong ibunya dengan luka penuh abu vulkanik. Itu saya sempat break di fotonya Pak. Wah ini perbincangan kita semakin menarik ya. Oke, seru deh ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di show. Icat on show on the roof. Calm down ke atas. Pasti nanti sih. Masih playback. Nah, set. Masak.
Biar deh. Ganti gerakannya Mas Boy. Yuk. Icat on show on the roof. Icat on show on the roof. Masih di show on the road bersama Mas Boy nih, seorang jurnalis foto. Ya, Entang, seperti biasa ya, kita akan mengingatkan pemirsa nih. Barangkali ingin tanya-tanya, Bener, kalau kepo. tanya kepo tentang Mas Boy atau tentang Ica? Wah, boleh. Atau Intana. Aduh, jangan. Atau Avan. Oh, boleh. Ini bisa langsung mention di Twitter kita di mana. Show on the road ID. Jangan lupa ditambahkan dengan hashtag fotografi kemanusiaan. Oke, ini ke Mas Boy nih. Dari buku yang Icat pegang ini, buku Jogja ini, ada nggak sih buku yang lain yang pernah dicetak oleh Mas Boy? Selain buku seri tentang erupsi yang ada 7 buku itu, saya juga menerbitkan buku-buku lain. Jadi total saya sudah menerbitkan 14 judul buku foto. Banyak Wow, yang 14 buku, dan ini adalah buku yang Ke-8 ke-8. Wow, luar biasa nih. Berarti sejak tahun 2011 2011. sampai 2018 sudah 14 buku. Wow. Tepuk tangan dong, Chat. Nah, ini ngomong-ngomong nih, dari 14 buku Mas Boy, mana sih yang paling sering dicetak ulang? Yang paling laris gitu ya. Yang paling laris itu ya yang edisi pertama yang Merapi 120 EPS itu sudah 4 kali cetak, 4 kali cetak. 10.000 kopi. Wow. Yang kedua itu Merapi Volcano juga udah 9.500 kopi. Yang ketiga erupsi Merapi itu sudah 3 kali cetak sekitar 4.500. Habis itu MT Merapi. Jadi Merapi. Apa sih alasan Mas Boy untuk membukukan buku-buku ini gitu? Untuk dibukuin gitu? Ya karena menurutku kan letusan Merapi 2010 itu kan merupakan catatan sejarah letusan terbesar dalam 1 abad terakhir. Jadi sangat disayangkan ketika foto-foto koleksiku itu tidak saya bukukan. Iya. Oke. Mumpung Ya, berarti mumpung ada momen. iya, dari rakyat untuk rakyat Iya, Bali benar, ya. benar. Nah, tadi buku tadi nih dari 14 kan yang paling banyak Merapi 120 fps frame per second. Nah, tadi berapa kali? 6 ya, 6 kali cetak ya? Iya. Dan itu yang pertama. Nah, emang yang pertama ini bikin kenangan ya, emang yang Ya benar, yang pertama tuh paling berkesan ya. paling berkesan tuh ya. Nah, ini Mas Boy, waktu itu bagaimana pendekatan ketika di Merapi pada warga-warga sekitar untuk mendapatkan tadi ya mungkin nilai jurnalisnya yakni humanity. Bagaimana mendapatkan agar foto itu bisa mendapatkan humanity dalam satu frame foto, Mas? Ya karena fotografi pada prinsipnya adalah pendekatan kepada objek ya. Jadi ketika kita akan memotret, kalau bisa kita sedekat mungkin dengan objek agar Oke. foto-foto yang dihasilkan sesuai dengan kita yang diinginkan. Misalnya ketika ada beberapa masyarakat yang sudah tidak berkenan di potret, ya sudah kita nggak usah memaksakan diri. Nggak memaksakan. Berarti apa perlu izin dulu? Mohon maaf, ini mau izin foto itu enggak? Ya kalau itu di rumah mereka kita memang harus izin. Tapi kalau itu di ruang publik saya kira tidak begitu, izin tidak begitu penting. Berarti banyak Oke. candid gitu ya Mas ya? Edit ya. Ya. Enggak dulu, belum siap, belum Aku mau make touch up. up dulu pakai Gitu lipstick ya. nih gitu. Atau mau foto bareng nih, ngajakin foto bareng. Ini Enggak lah ya. Enggak ya. Nah ini Mas Boy, mungkin ketika itu dari warga ada nggak sih sempat ketika hasil foto atau sedang mau foto ini ada penolakan? Wah jangan Mas, jangan dulu, apa gimana dulu? Ya dulu ada, tapi memang kita harus sabar ya. Ketika mungkin mereka nggak berkenan, ya udah. Mungkin ya kita harus lebih mengalah lah kalau mereka nggak berkenan di potret. Bagaimana tuh ceritanya ada penolakan waktu itu? Ya misalnya ketika sebelum erupsi kan, ya mungkin itu berkaitan dengan masyarakat, kehidupan masyarakat kan. Ketika mungkin dipotret dan pemberitaannya tidak sesuai dengan kenyataan, ya mungkin masyarakat akan memprotes ya. Gitu. Nah ini ketika mengambil momen ya, ada nggak sih yang mungkin Yang paling butuh perjuangan, butuh perjuangan, ya, yang paling harus merangkak atau Atau harus gimana? manjat dulu. Atau ketika mau foto baterainya habis. Wah. batas ya. Ada nggak sih? Ya kalau secara teknis memang itu perlu dipersiapkan ya. Tapi ada beberapa tempat yang mempunyai tingkat kesulitan saat
peliputan ya kayak di tempat kejadian bencana itu kan tingkat kesulitannya agak sulit kan. Kita harus menempuh medan yang amat sulit kan, misalnya di erupsi kita harus berjalan dengan sangat jauh sekali dengan kondisi yang masih pasir panas dan abu vulkanik, itu menjadi tingkat kesulitan bagi seorang jurnalis foto menurutku. Paling juga barang bawaannya banyak ya. Iya benar, prepare-nya banyak. Tiba-tiba ada lahar dingin gitu kan, serem juga Cak. Jangan sampai ikut renang. Jangan. Iya. Nah ini selain menjadi seorang fotografi, ada nggak sih kegiatan lain mungkin buka kelas fotografi, workshop atau bahkan pameran, Mas Boy? Beberapa tahun terakhir ini dari 2017 saya membuka kelas foto cerita di beberapa kota di Solo dan Jogja. Selain itu aku juga beberapa kali diundang untuk ngisi workshop fotografi di kampus-kampus dan di komunitas fotografi. Oke, banyak banget ya kegiatannya ya. Aktif ya berarti ya. Apa hiperaktif ya? Kalau Icat hiperaktif. Hiperaktif dong, iya. Nah ini berarti ada ya beberapa hasil foto yang Merapi kemarin mungkin dimuseumkan atau mungkin ada yang dipamerkan di rumah-rumah warga, ada nggak? Ada di Merapi, ada beberapa tempat yang saya pajang dan saya display foto-foto peristiwa Merapi letusan 2010. Oke, berarti ada yang dipamerkan ya. Nah ini berarti ada beberapa warga atau mungkin museum, beberapa wisatawan yang telah melihat langsung karya dari Mas Boy. Nah, seperti apa? Berikut tayangannya. Foto tidak hanya menjadi bahan eksistensi diri. Foto juga berfungsi untuk mendokumentasikan peristiwa penting. Foto karya Boy Haryanto. Hasil jepretannya seakan menceritakan semua kejadian tanpa perlu bertutur. Seperti yang ada di Galeri Omahku Memoriku, kawasan Merapi. Berbagai foto peristiwa bencana letusan Gunung Merapi 2010 terpajang. Lebih dari 50 foto milik Boy menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian itu. Hal ini yang menjadi alasan dari ketertarikan wisatawan maupun warga Merapi untuk menikmati foto jurnalistik. Salah satu fungsi, kalau fungsinya fotonya sih banyak, karena terutama itu untuk menggambarkan kejadian. Jadi ketika driver itu cerita, tamu-tamu itu bisa melihat dengan nyata, oh ini toh kejadiannya seperti ini. Jadi juga bukan cuma cerita toh, tapi memang ini kejadiannya seperti ini gitu. Saya pikir ini bagus untuk pengunjung-pengunjung karena macam saya dari Malaysia, kami nggak biasa merasa Gunung Merapi. Jadi bila datang sini dan gambar-gambarnya ditunjukin, jadi kami bisa nampak sendiri apa bedanya sebelum dan selepas terjadinya Gunung Merapi meletus itu. Ini bagi saya ianya bagus. Meleleh semua gitu ya kan. Terus untuk foto-foto semua di galerinya ini sangat membantu gitu ya kan. Jadi benar-benar detail gitu ya kan. Kejadiannya seperti ini, awal seperti ini. Di situ juga ada keterangan tanggal, tahun seperti itu. Jadi menurut saya sih sangat membantu. Begitu hebat arti sebuah foto. Satu potretan, sejuta cerita. Ya ini berarti Mas Boy ini masih sering silaturahmi nih ke Merapi, atau mungkin ada agenda 1 bulan sekali atau gimana Mas? Ya biasanya kalau ada masyarakat yang menginginkan untuk dikirim foto lewat SMS, saya akan datang ke sana dan mengantarkan buku ke masyarakat. Jadi langsung ya, nggak by email gitu? Ya, langsung naik, langsung nanjak, langsung panjat. Oke. Nah ini ketika itu ada nggak sih mungkin dari warga yang minta banyak gitu seketika gitu, dari buku-bukunya yang kemarin? Ada beberapa warung kadang mintanya lebih dari 50 itu dulu sempat ada kayak gitu. Nah. Selain buku ada nggak sih mungkin? Ada CD atau apa gitu? Sun ya, nanti ya. Loh kok saya yang jawab? Ada nggak? Aku cuma buku foto aja. Buku foto aja. Nah ini kira-kira Mas Boy sendiri nih, waktu itu ada rasa mungkin apa ya? Ketika memberikan ini langsung Permisi. Oh ya silakan ini.
Mas Boy ini. Mas Rian. Kenal ini? Kenal ini Mas Rian. Saya kenal beliau di atas. Oh, di Merapi. Ya. Oh, ketemu. Oh, jalinan kasih. Pertemukan dua keluarga yang lama tidak bertemu. Iya, Ini berarti Mas Srianto ya? Betul. Ini berarti yang pernah dikasih bukunya ya? Ya, dulu awal-awal 2011 aku. Oke, ini berarti bisa kita ajak ngobrol Iya, bersama ya. ngobrol-ngobrol ya. Iya, Nah, ini tanya nih, boleh nih ke Mas Rianto ya? Boleh. Nah, ini ketika Mas Boy cetak buku, dipublish, kemudian dikasih ke warga Merapi, termasuk Mas Rianto. Waktu itu gimana respon awalnya? Kaget? Dikasih gratis? Nggak percaya? Ragu-ragu. Apa gimana? Iya. Apa ya udah? Waktu itu ya bingung juga sih. Ini maunya gimana, untuk gimana gitu loh. Terus setelah tahu gimana maksudnya, akhirnya ya bisa diterima sama. Yakin akhirnya ya Mas ya. Yakin. Berarti waktu itu wajah Mas Boy masih belum meyakinkan. kepercayaan ya. Kan baru pertama kali soalnya. Nah, setelah mendapatkan buku dan kemudian jual beli, tanggapan dari Mas Rianto sendiri gimana? Ya dari segi bukunya itu juga bisa untuk pengetahuan juga ya, karena banyak menyimpan foto-foto tentang kejadian Merapi. Kemudian juga ini bisa kan untuk dijual ya, nah, itu bisa untuk membangkitkan perekonomian warga di seputaran Merapi. Ya dimana pas itu dimulai dari nol lagi ya Mas ya semuanya ya. Benar sekali Mbak, karena korban erupsi Merapi 2010 memang banyak yang kehilangan harta benda, jadi kehidupannya dari nol kembali. Dari nol kembali. Nah, selain mungkin manfaat dari meningkatnya perekonomian, ada nggak sih yang lain mungkin manfaatnya? Ya bisa ini untuk dokumentasi, dokumentasi juga untuk mengingat-ingat kalau untuk nostalgia ya Mas ya. Flashback kejadian. Ada nggak sih yang paling mengenal atau paling berkesan dari foto-foto Mas Boy menurut Mas Rianto nih? Sebenarnya banyak juga ya, tapi ada satu, itu adalah foto seorang bapak dan ibu atau salah satu warga ya, keluarga itu baru mengais-ngais sisa barang rumah tangganya ya. Dan untuk saya memang sangat berkesan karena foto itu juga pernah saya alami juga. Oke, berarti ikut berempati dan ikut merasakan gitu juga. Ya. Nah, ini sesuai Ica tadi ya, janji kita tadi ya. Janji Ica tadi. Oke, ya ini udah ada yang masuk nih di show.id. Oh, udah ada tweet yang masuk nih berarti. Ini ada pertanyaan deh dari Mas Boy nih. Dari @nandafitr. Bang Boy, tanya dong, menurut Bang Boy, ketika kita dihadapkan sebuah peristiwa, gimana sih Bang caranya biar bisa sabar menunggu momen yang pasti buat motret? Karena fotografi itu lebih banyak sering menunggu ya, jadi kita harus sabar. Ya, untuk mendapatkan momen yang bagus kita harus sabar dan telaten dan menunggu. Ya, kalau nggak sabar tentunya momen itu akan terlewat. Misalnya ketika kita memotret di Merapi, ketika kita sudah lama-lama di situ dan kesabarannya sudah hilang, biasanya pulang. Justru di saat pulang itu terjadi peristiwa yang kita tidak sempat merekamnya karena kita sudah pulang. Jadi pada dasarnya kita harus sabar dan telaten. Sabar dan telaten ya, dan semoga Nanda FITR terjawab ya pertanyaannya. Iya, benar banget. Oke Mas, saya udah mau sampai tujuan, saya pamit. Oke, terima kasih banyak. Mas Rian. Sampai ketemu lagi Mas, hati-hati di jalan. Mengungkap fakta dari sebuah fenomena. Dikemas dalam investigasi eksklusif. Ungkap setiap Kamis jam 2:30 sore hanya di Evo TV. WHO menyebutkan 1 dari 4 di dunia terjangkit gangguan jiwa. Melalui data Riskesdas 2013, depresi dan gangguan kecemasan di Indonesia mencapai kurang lebih 14 juta orang dan gangguan jiwa berat telah mencapai 400.000 orang.
Penyebab gangguan jiwa antara lain traumatis pada anak, bullying, kemiskinan, bahkan bencana alam, serta kurangnya tenaga ahli dan fasilitas umum. Mari buka pandangan. Kesehatan jiwa bukanlah aib, namun kesehatan jiwa adalah gangguan yang tidak bisa diabaikan. Chat on show on the road. Chat on show on the road. Masih bersama saya Icat, Afat, Intan, dan juga Mas Boy nih, seorang jurnalis foto. Ini Mas Boy, selain foto Merapi, ada nggak sih foto yang saat ini masih berkesan nih di hati Mas Boy? Ya, selain foto Merapi, ada beberapa foto yang saya produksi di Jakarta itu saya kira menarik. Karena kenapa? Itu karena foto-foto itu memiliki nilai berita yang sangat humanis dan tinggi. Seperti contohnya foto penggusuran Taman BMB di Jakarta Utara. Itu saya memotret dengan sangat dekat sekali ketika korban dievakuasi Satpol PP dengan rumahnya yang sudah terbakar. Oke, berarti di Taman BMB tadi ada penggusuran tadi ya? Gimana sih Mas cara memahami situasi dan kondisi gitu saat mau ambil momen? Apakah tadi penggusuran, apakah penggusuran, ikut gusur juga, bagaimana? Jangan dong, ikut demo juga, nggak jadi motret. Biasanya kalau aku istilahnya bisa dikatakan ya mengerti dulu lokasi yang akan kita potret. Karena dengan mengerti kita tahu bahwa nanti kita akan kemana ketika misalnya ada chaos, ada bentrokan, ada kerusuhan. Jangan sampai kita motret sebuah bentrokan antara demo dan polisi, kita berada di tengah-tengah. Itu sangat konyol sekali. Konyol banget. Bunuh diri namanya. Kita mau kemana nih? Nggak bisa. Bingung kan? Iya. Nah ini ada nggak sih perbedaan antara memfoto bencana, demo, mungkin penggusuran atau kebakaran? Ada nggak sih perbedaan ketika kita harus mempersiapkan sesuatu? Kalau motret untuk demo itu kita harus punya nyali dulu yang penting. Ya? Nyalinya harus. Nyali apa nekat nih? Beda nyali sama nekat. Kalau nekat kan nggak diperhitungkan, tapi kalau nyali kan kita mesti memperhitungkan kan. Jadi apa-apa yang terjadi masih diperhitungkan. Tapi yang lebih berat adalah motret ketika kita motret bencana alam. Karena motret bencana alam itu bisa terjadi 2-3 hari bahkan berminggu-minggu. Melelahkan ya. Melelahkan, sangat melelahkan. Nah, hal apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang fotojurnalis? Kalau fotojurnalis menurutku ya kejujuran itu sendiri. Kejujuran ya. Atau mungkin tekniknya atau skillnya atau kameranya nih harus yang kayak gini nih. Teknik-tekniknya. Ya kalau teknik memang itu syarat yang harus dikuasai ketika masuk sebagai fotojurnalis ya. Karena jangan sampai kita nggak menguasai teknik fotografi dasar, ketika kita motret suatu peristiwa yang bagus, tekniknya salah. Blur, gelap, nggak fokus, itu kan sebuah kesalahan teknis fotografi kan. Nah tadi selain kejujuran ya, ada nggak sih mungkin tips dan juga trik untuk menjadi seorang jurnalis foto dari Mas Boy sendiri? Ya kalau menurutku ya kita harus sering melakukan pemotretan ya dalam setiap misalnya dalam sebuah peristiwa besar, kalau bisa kita berada di situ. Karena kenapa? Karena kita akan menjadi saksi sejarah tentang peristiwa itu sendiri. Berarti juga harus sering-sering praktek juga ya Mas ya. Latihan ya untuk membiasakan mungkin bener banget. ngeklik-ngekliknya ya mau potretnya. Biar lemes. Biar lemes. Nah ini mungkin ada yang di rumah di sana mungkin ketika sedang memotret itu ada rasa nggak percaya diri. Wah jelek, kurang angle-nya, frame-nya gitu. Kamu banget dong berarti. Aduh, jangan ngomong-ngomong ya. Gimana caranya buat kita yakin nih jika foto kita ini bisa jadi memberikan dampak bagi orang di sekitar kita? Karena fotografi itu kan kita minimal harus meyakinkan diri sendiri sebelum meyakinkan orang lain. Iya, betul. Jadi kalau bisa kita motret itu yakin dulu, oh foto saya ini bagus, foto saya ini bisa berdampak positif ketika dipublikasikan. Dan caranya dengan apa? Kita sering berlatih, berlatih kepekaan terhadap momen yang kita hadapi. Oke, berarti kejujuran, keyakinan pada diri sendiri adalah kunci, Cat. Berarti terus melatih kemampuan ya. Ini ngomong-ngomong untuk jurnalis foto nih ya, atau saya katakan untuk orangnya itu fotojurnalis ini gimana caranya Mas Boy nih untuk eksistensinya nih agar bisa bertahan di tahun ini atau mungkin tahun-tahun berikutnya, apalagi mungkin foto mungkin bisa jadi hilang atau mungkin udah
tergantikan dengan Apa tuh? video. Ya, videografi ya. Gimana tuh Mas Boy? Ya kalau fotografi itu masih punya pasar ya di situ. Karena masih ada beberapa media-media nasional dan asing yang menggunakan jasa fotografi untuk keperluan media mereka. Jadi saya tidak begitu khawatir tentang bahwa fotografi jurnalis itu akan hilang. Meskipun saat ini multimedia sudah sangat berkembang luas ya. Oke, ini kalau dari Mas Boy sendiri ada enggak sih merasakan perbedaan ya mungkin fotografi waktu itu mungkin ya 2001 ya awalnya tadi Masih ya? mungkin dari alatnya masih manual atau gimana? Masih yang jadul sampai di gitu, tahun Mas. 2018 ada nggak sih perbedaannya? Ya perbedaannya saya mengalami masa-masa transisi dari analog ke digital karena 2001 saya masih menggunakan kamera film analog. Nah, masa-masa transisi itu terjadi ketika 2003 saat saya pindah di Jakarta, saya harus menggunakan kamera digital saat itu. Oke, berarti di Jakarta udah modern sih ya. Daripada di rumah saya sendiri. Oke, ini satu singkat aja nih. Apa sih yang belum tercapai ya? Ya, belum kesampaian gitu dari. Ya dari fotografi jurnalistik saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Ya sampai saat ini saya juga masih ingin mengembangkan bakat kemampuan saya menularkan ilmu fotografi yang saya peroleh kepada masyarakat. Nanti lebih ke mungkin buka kelas ke masyarakat gitu ya. Okay. Oke. Ya terima kasih ya untuk Mas Boy telah berbagi inspirasi untuk kita semua. Berbagi ilmu juga buat kita semua. Ya, Icat akan menutup dengan kata-kata dari Jules Perez. Saya tidak percaya kata-kata, tapi saya percaya gambar. Terus saksikan show on the road setiap hari Kamis pukul 14:15 waktu Indonesia Barat hanya di Evo TV. Alvan and Intan, Yogyakarta. Terima kasih, Mas. Ya, Mas. Terima kasih. Boleh nanti males sama. Pulang ke kotamu, ada setangkup harum dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai